Hai, halo. Kembali lagi bersama aku di channel Muhammad Izwan. Dan barusan kawan-kawan menikmati indahnya Pantai Bintan, luxury-nya resort-resort yang ada di Bintan. Dan tempat aku duduk sekarang itu tidak kalah kerennya. Depan aku itu langsung pemandangan yang kece. Yuk, kawan-kawan lihat ini. Ding 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 ding. Tuh, lihat, keren kan? Mungkin aku duduk di sebelah sana, jadi kawan-kawan tidak bosan dengar aku ngoceh. Oke, sebentar, aku duduk di sebelah sana dulu ya. Nah, sekarang pemandangannya sudah better. Aku rasa sudah oke ya. Sudah ada laut, sudah ada batu keren, sudah ada pohon. Tapi mungkin agak sedikit gelap, tak apa-apa ya. Yang penting kawan-kawan jelas dengar suara aku. Jadi Bintan itu punya daerah atau tempat wisata yang sangat keren. Tapi sektor pariwisata kita itu lagi sakit. Bukan hanya Indonesia, jadi seluruh dunia itu sektor pariwisatanya lagi sakit sekarang. Dan perusahaan pun kita nggak tahu perusahaan resort-resort itu bisa bertahan sampai kapan. Jadi sekarang dengan adanya COVID-19 itu banyak sektor, banyak orang yang mengalami atau yang terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi baik itu di sektor penerbangan, sektor pariwisata, restoran, itu merasakan dampak dari COVID-19 ini. Berhubung aku itu berkarir dan masih berkarir di dunia pariwisata, aku bakalan ngebahas sedikit tentang pariwisata atau tentang yang kita rasakan saat ini. Di Indonesia, khususnya Bintan, itu sejak Maret itu sudah merasakan dan sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Mulai Maret kemarin itu sudah ada perusahaan yang tutup di Bintan. Itu sudah ratusan orang di PHK. Dah, itu mau nggak mau karena nggak bisa survive kan. Dan dengan berjalannya waktu, resort-resort yang ada di Bintan, dan aku yakin bukan hanya di Bintan, di Indonesia dan dunia juga akan melakukan hal yang sama. Di Bintan itu setelah bulan Maret banyak resort-resort yang tidak melanjutkan kontrak karyawannya. Jadi ketika habis ya sudah, nggak disambung lagi kontrak karyawan tersebut. Dan di bulan Juni itu salah satu resort yang ternama di Bintan juga mem-PHK-kan 100 lebih karyawan mereka. Dan di akhir Juli kemarin itu satu resort besar di Bintan tutup dan mereka menyatakan diri mereka bangkrut. Mereka mem-PHK-kan karyawan 500-an orang. Dan nggak ada pilihan tuh. Setelah itu karyawan-karyawan yang masih kerja itu juga mereka, ya aku boleh katakan suffering ya. Mereka juga galau gitu loh. Bukan mereka, termasuk aku. Jadi kita galau. Jadi ada yang dirumahkan tanpa digaji. Statusnya masih status karyawan, tapi kita unpaid leave. Dan juga ada perusahaan resort bayar 50% gaji karyawan mereka, ada yang di bawah itu. Oke, yang tertinggi anggap kita ambil 50%. Mereka bayar gaji karyawan. Anggap sekitar 1.500.000 atau di bawah 2 juta penghasilan karyawan sekarang yang ada di Bintan. Dengan 2 juta rupiah untuk biaya hidup itu boleh dikatakan ngepas ya. Bisa survive, bisa makan segala macamnya. Tapi buat yang anaknya lagi sekolah atau buat yang anaknya masih kecil untuk
untuk biaya pampers, susu itu sangat-sangat, kawan-kawan bisa kalkulasikan sendiri, berat ya. Jadi buat yang di PHK kan, yang dapat pesangon mungkin masih bisa, alhamdulillah mereka pasti sedikit terbantukan. Buat yang pemutusan kontrak kerja, mudah-mudahan cepat mendapatkan pekerjaan gantinya. Dan buat kita yang masih status karyawan tapi penghasilan atau tidak punya penghasilan, ini yang terus semangat, harus semangat ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki dari sisi lain ya. Yang jelas bukan kita sendiri merasakan, kita tetap semangat, kita tetap saling mendukung satu sama lainnya. Resort atau perusahaan pun dengan tidak ada pemasukan, yang pastinya pengeluaran jelas pasti ada, dan mereka pun sangat berat ya. Jadi kita bisa kalkulasikan juga. Jadi anggap di satu resort itu mereka masih punya 300 karyawan, dan mereka membayar, anggap paling tinggi itu 50%, di level yang terendahnya 50% untuk di Bintan. Jadi mereka harus mengeluarkan, anggap paling kecil 1.500.000 mereka harus membayarkan gaji karyawan. Dikalikan 300 karyawan berarti 450 juta ya. Oke, 450 juta per bulan. Dan itu baru dari sisi gaji karyawan. Belum lagi dari listrik. Mereka tetap ada penggunaan listrik. Nggak mungkin mati total itu perusahaan, resort nggak mungkin. Mereka tetap ada penggunaan air. Dan karyawan masih tetap masuk. Karena mereka tetap harus bersihin rumput-rumput, perbaiki yang rusak-rusak. Tetap harus ada yang kerja toh. Jadi anggap untuk listrik mereka harus bayar 300 juta. Untuk air 300 juta. Itu udah 1M lebih per bulan. Sedangkan mereka nggak punya penghasilan sama sekali, atau punya penghasilan berapa kamar terjual, misalkan cuma 5 kamar, 10 kamar per harinya. Dan itu sangat-sangat tidak menutupi operasional perusahaan toh. Jadi sama-sama gambling. Kita mau nuntut ke siapa? Mau nuntut ke perusahaan nggak bisa, bukan jalannya gitu loh. Dan kita mau nuntut ke pemerintah juga nggak mungkin kita mau nyalahin, karena itu udah memang dampaknya itu semua ngerasakan. Jadi di sini kita berdoa mudah-mudahan virusnya cepat pergi, cepat kelar, dan kita perusahaan cepat kembali pulih. Kita kerja sedia kalanya, kita saling kasih semangat satu sama lainnya, itu yang terpenting. Dan kita harus jaga kesehatan kita. Alright, semoga curahan hati ini bisa mengobati rasa sedih yang ada di hati beta. Alright, thank you for watching. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan aku. Aku nggak tahu celotehan ini akan didengarkan oleh siapa saja. Mungkin intinya celotehan ini buat kita saling memberi semangat. Jadi bukan hanya kita yang merasakan dampak ini. Ramai orang, rekan-rekan kita, keluarga kita, kawan kita merasakan dampak ini. Semangat ya kawan-kawan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.